Halo semuanya, gimana kabarnya? Sebuah film kanibal yang dalam cerita agak sedikit sakit ketika para manusia di film ini akan dijadikan layaknya seperti hewan bukan lagi seorang manusia. Sehingga pada film ini akan menceritakan sepasang kekasih yang malang ketika memasuki penduduk full para manusia-manusia psikopat yang menggunakan bermacam topeng hewan. Tanpa banyak ngomong di awal, siapkan pepanganan seranda apapun itu. Dan inilah The Farm. Cerita diawali dengan memperlihatkan sepasang kekasih yang bernama Nora dan Alec, yang mana mereka berdua ini akan berencana ingin pergi liburan ke sebuah tempat. Di tengah perjalanan itulah Nora kebelet nguyuh atau pipis dan mengajak Alec untuk mencari tempat untuk singgah sebentar. Kemudian mereka pun berhenti di sebuah tempat makan, tetapi nampaknya tidak ada orang satupun di sana. Di situ Nora mengelilingi samping rumah untuk mencari tempat untuk membuang pipisnya, yang di situ Nora menemukan dompet dan satu handphone entah milik siapa. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan yang waktu tidak lama itu di sana terlihat adanya seorang wanita yang berdiri di pinggir jalan, yang ternyata ada seorang ibu-ibu yang nampak sedang mengalami masalah dengan mobilnya yang entah sejak kapan dirinya di sana. Sehingga Alec yang baik hati pun menawarkan bantuan untuk meriksa mesin pada mobilnya. Sambil menunggu Alec itulah ibu tersebut dengan basa-basi sambil bertanya dengan nada tidak enak jika Alec bukanlah saudara melainkan pacarnya. Nora pun menjawab jika hal itu sesuatu pribadi untuk tidak dibicarakan, yang lagian juga apa pentingnya jika ibu menanyakan hal tersebut. Yang mana tidak ada angin, tidak ada gorengan, yang seharusnya berterima kasih, si ibu malah memaki-maki Nora yang membuatnya kesal dan pergi dari sana. Setelah menempuh cukup jauh, mereka pun berhenti sejenak untuk makan, yang di sana ada seorang pria yang sedari tadi melihat Nora, yang hal itu tidak dipedulikan amat. Setelah selesai makan, tiba-tiba Nora dihalangi oleh pria yang melihatnya tadi sambil mengatakan kok tidak aman di sini. Sehingga hal itu menjadi pertanyaan dari Nora, mengapa orang-orang di sini begitu tidak jelas dan rada aneh. You okay? Yeah, no, I'm great. Kemudian mereka berdua pun melanjutkan perjalanan dan berhenti di sebuah pom bensin, yang di sana ada seorang penjaga. Yang di situ Alec bertanya apakah ada tempat penginapan di daerah dekat sini, mengingat waktu sudah menjelang maghrib. Yang mana pria itu memberitahu ada sebuah kabin yang jaraknya tidak jauh dari sini dan kalian bisa menginapnya di sana. You too. And then figure out what to do from there. Di perjalanan itu Nora mengeluh karena ia tidak mengizinkan Alec untuk mencari penginapan di daerah tersebut karena dirinya merasa ada yang aneh dengan orang-orang di sini. Yang karena Alec sudah sangat kelelahan dan tidak mau ada keributan, mau tidak mau Nora terpaksa harus mengikuti permintaannya tersebut. Ketika sudah sampai di penginapan itulah Nora semakin takut karena sudah dilihat dari luarnya saja tampaknya agak menyeramkan untuk mereka inap. Tetapi Alec tetap ngeyel dan berisik keras dengan mengatakan tidak apa-apa, lagian di tempat ini sudah banyak mobil yang terparkir dan pastinya aman untuk mereka istirahat semalaman. Di sana mereka berdua pun bertemu dengan penjaga penginapan yang langsung mengantar mereka berdua untuk ke kamarnya. Yang mana sesaat Alex sedang panjang mengobrol mengenai tempat itulah Nora merasa kesal, risih dan menyuruh pria itu untuk segera pergi karena mereka akan istirahat. Kemudian pria itu mengatakan jika ia memang suka mengobrol dengan orang apalagi yang baru ia kenal, sehingga jelas dengan perkataan Nora tadi membuat pria tersebut marah dan pergi dari sana. Thanks. See you tomorrow. Di malam harinya ketika Alec dan Nora sedang tidur, ada seseorang yang mengamatinya dari bawah risbang, yang hal itu tidak disadarinya dan entah sejak kapan orang tersebut ada di sana. Yang ketika sudah terbangun itulah Nora terkejut dan shock ketika mengetahui dirinya sudah berada di sebuah kandang layaknya hewan. Entah maksudnya apa dan siapa yang memasukkannya, sehingga datanglah dua pria bertopeng yang mendatangi Nora kemudian membiusnya dan dibawa entah kemana.
Setelah itu Nora diikat dan kakinya digantung ke atas, kemudian orang yang menggunakan topeng hewan datang kembali dan memasukkan sesuatu ke anunya, tetapi entah apa itu. Nora pun dimasukkan kembali ke dalam kandang dan diseret layaknya peliharaan mereka, sehingga bisa kita pikirkan jika tempat ini bukanlah tempat orang-orang normal pada umumnya, yang mana terlihat semua orang pada menggunakan topeng hewan seolah-olah seperti kebalikan, di mana manusia dijadikan hewan sementara hewan layaknya seperti manusia. Wedan. Di sisi lain, Alex yang dimasukkan ke dalam kandang, yang ternyata di sana bukan hanya Alex saja yang menjadi korban. Yang terlihat adanya banyak beberapa pria yang terkurung di dalam kandang yang entah sudah berapa lama pria-pria tersebut sudah berada di sini. Kemudian datang 3 pria bertopeng yang sepertinya akan mengecek peliharaan mereka, yang ternyata kedatangan mereka untuk menghabisi peliharaannya dengan memukul kepalanya menggunakan sebuah palu besar. Setelah itu tubuh para korban dibawa ke tempat pemotongan daging kepada orang-orang yang menggunakan topeng babi tadi. Kemudian si babi bersama dengan si kambing menggotong tubuh manusia dan dimasukkan ke dalam kandang yang sepertinya adalah korban baru yang mereka dapat saat itu juga. Si babi pun bertemu dengan seorang pria yang di awal pertemuan Nora dan Alex, yang ternyata adalah bos dari bisnis Wedan mereka. We even gonna have enough food for tonight? Kita sebut saja si bos yang bertanya kepada semua orang di sana mengenai ketersediaan makanan untuk malam nanti, karena mereka meminta 20 porsi tambahan dan harus selesai juga dalam waktu 2,5 jam. Sehingga bisa kita simpulkan jika makanan-makanan yang mereka buat tentunya adalah daging manusia. Kemudian mereka pergi ke kandang yang lain yang berisi para wanita-wanita yang di situ sudah dipasangkan dengan alat penyedot ASI. Semua para wanita akan diproduksi ASINya untuk mereka jual, yang pastinya harganya akan sangat mahal dan untung besar, yang mana di situ juga ada satu wanita yang menggendong bayi yang mungkin saja wanita tersebut beberapa jam lalu sudah melahirkan di kandangnya. Yang alangkah sakit dan emosinya teman-teman di rumah ketika si babi mengambil bayi dan langsung membantingnya dan dibuang seperti sudah tidak layak lagi bagi mereka. Ada satu pria yang tidak menggunakan topeng menghampiri para wanita dan melepaskan pengikat mulut satu wanita, yang di situ wanita tersebut langsung memaki-maki pria tersebut dengan kata-kata manusia idiot dan sakit jiwa. Sementara si bos dan si babi yang sedang mendapatkan komplain dari salah satu pelanggannya yang mengatakan jika ia tadi menemukan gigi di dalam makanannya. Tak lama datang si kambing yang mengajak si babi untuk mengikutinya ke tempat produksi susu, dan di sana mereka melihat adanya satu peliharaan mereka yang tewas yang sepertinya ditusuk oleh kayu, yang ternyata pelakunya adalah pria tadi yang bernama Andrew, yang bisa kita pastikan jika Andrew kesal dengan maki-makian wanita tadi. Go find Andrew. He must be around here someplace. Sementara Nora yang mengobrol dengan wanita di sebelahnya, yang di situ Nora bertanya, "Sudah berapa lama kau berada di tempat ini?" Yang di situ wanita tersebut menjawab jika ia sudah 2 tahun di dalam kandang dan ia juga sudah beberapa kali keguguran. Ia juga sudah pernah memiliki anak yang sudah dirawat oleh mereka, sehingga dengan dirinya terus-menerus melahirkan seperti ini agar bisa menghasilkan banyak ASI dan diambil oleh mereka. Kayak semacam manusia merawat sapi lah. Dan terkuaklah sebuah fakta jika yang dimasukkan ke dalam anunya Nora saat itu adalah manusia, yang mana hal itu mereka lakukan agar para korban bisa hamil dan menghasilkan ASI. Sehingga bagi para wanita-wanita yang sudah tidak bisa menghasilkan susu atau tidak layak dibutuhkan lagi bagi mereka, selanjutnya akan dibawa ke tempat akhir, yaitu pemotongan. I promise. Kindness, they always do. Sementara si kambing disuruh untuk mencari Andrew, yang ternyata Andrew sedang berada di atas gudang sambil main-mainin kepala orang. Kemudian Andrew pun dibawa untuk diserahkan kepada si bos untuk menjelaskan mengapa Andrew membunuh satu peliharaannya, yang hal itu cukup rugi bagi mereka karena untuk satu wanita saja bisa menghasilkan susu selama setahun, sehingga Andrew yang tak becus pun dialihkan pekerjaannya dengan memberi makan ternak saja. Tetapi Andrew kembali berulah dengan menjatuhkan makanan dan langsung kabur, yang mana sesaat dikejar itulah Andrew dengan bisa-bisanya menarik perhatian si bos dengan membawa satu tanaman. Sehingga jelas setelah Andrew sudah berada di dekat si bos, si babi tidak berani dan malah disuruh untuk mengurus wanita saja yang sudah tidak bisa menghasilkan susu. Kemudian si babi langsung menuju ke kandang dengan ditemani bersama Andrew dan si sapi, yang di sana mereka bertiga langsung mengeksekusinya sambil Nora melihatnya. Sehingga hal tersebut membuat Nora shock dan takut jika hal tersebut akan terjadi kepada
kepada Nora kapan-kapan. Setelah semua selesai dilakukan dan pergi dari sana, tiba-tiba saja kandang pintu Nora ada yang mengetuk yang ternyata adalah si Alex yang entah bagaimana ia bisa lolos. Kemudian mereka berdua pun mengendap-endap kabur dengan berencana akan mencuri sebuah truk, tetapi sayangnya truk tersebut tidak bisa Nora nyalakan. Mereka pun melanjutkan pelarian dengan memasuki sebuah gereja yang lagi-lagi nampaknya bukan ide yang bagus karena di sana juga ada salah satu sapi yang sepertinya akan berdoa di gereja tersebut. Tiba-tiba kaki Alex pun malah terkena jebakan sambil diiringi pria bertopeng tersebut mendekatinya, yang di situ Nora mau tidak mau harus meninggalkan Alex yang sedang terluka. Yang ketika para pria bertopeng sudah dekat, itulah Alex pun tewas dengan ditubruk menggunakan sebuah batu besar. Nora pun lari menuju kandang para pria dan bertanya di mana jalan supaya ia bisa keluar dari tempat ini. Pria malang itu pun berkata dengan nada lemas jika Nora bisa menggunakan bus yang kuncinya ada di kamar belakang. Ketika Nora sudah berhasil kabur, itulah lagi-lagi ada saja masalahnya ketika bensin mobil yang Nora gunakan malah habis tak karuan. Sehingga Nora terpaksa harus berlari sambil kejar-kejaran oleh para pria bertopeng, dan alhamdulillahnya Nora masih bisa cepat dari mereka dengan terus berlari sampai menembus ke kandang wanita dan mengajak wanita lain untuk kabur bersama. Sesampainya di bus ternyata kuncinya tidak ada, yang mana Nora harus mengambilnya di rumah tempat si bos berada. Yang ketika kuncinya sudah didapat dan senang bisa pergi dari sana, alangkah terkejutnya Nora sesaat mengetahui jika di dalam bus sudah ada banyak para peternak manusia lainnya. Sehingga di akhir film Nora dan satu korban yang tadi dijadikan daging panggang oleh mereka yang akan disantap oleh para manusia-manusia sakit yang ada di sana. Setelah apa yang telah terjadi kepada Alex dan Nora, film ini sebenarnya mengisahkan tentang para manusia vegetarian yang membalikan pelakon bahwa seperti apa rasanya jika manusia diperlakukan seperti hewan dan seperti apa rasanya jika hewan diperlakukan oleh manusia. Untuk alur cerita tidak dijelaskan bagaimana latar belakang dan apa tujuan para peternak-peternak sadis di cerita ini. Dari sepanjang film yang saya tonton hanya penuh dengan berbagai adegan cara untuk menjalankan pekerjaan mereka. Sempat kesal juga dengan tindakan Nora yang selalu ngomong dengan belak-belakan, yang pada saat ibu menanyakan tentang siapa Alex dan Nora malah menjawab jika tersebut sesuatu pribadi yang tidak bisa dikasih tahu kepada orang, yang padahal masih ibu hanya basa-basi saja karena bertemu dengan orang baru pastinya butuh pembicaraan. Kan jika sudah seperti itu, kesal juga si ibu. Ya sudahlah, saya sendiri pemuda yang bersembunyi di balik topeng AC film mengakhiri ini semua, dan sampai jumpa di video selanjutnya.